Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Hendaklah kamu murah hati, sama seperti Bapamu adalah murah hati. Janganlah kamu menghakimi, maka kamu pun tidak akan dihakimi. Dan janganlah kamu menghukum, maka kamu pun tidak akan dihukum. Ampunilah, dan kamu akan diampuni. Berilah, dan kamu akan diberi. Suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncang, dan yang tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam ibaanmu. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Janganlah kamu menghakimi. Saudara dan saudariku yang terkasih dalam Kristus Tuhan, seorang penyair dan dramawan dari Inggris, William Shakespeare, mengungkapkan, "Forbear to judge, for we are sinners all." Bersabarlah untuk menghakimi, karena kita semua orang berdosa. Manusia pada hakikatnya memiliki kehendak bebas dalam dirinya. Kehendak bebas itu menjadi nyata dalam tindakan manusia itu sendiri. Kehendak bebas dan tindakan manusia bisa berujung pada sikap positif dan negatif. Dalam narasi suci hari ini, Yesus menggodok pola pikir para muridnya akan salah satu kecenderungan dasar manusia yang bisa menyebabkan kegagalan bagi dirinya dalam membangun hidup yang bermutu. Manusia cenderung memandang orang lain di luar dirinya, dan pandangan itu tidak pernah bersikap netral, karena serta-merta menilai sesamanya dengan sudut pandang tertentu. Dalam menilai, kita cenderung memperbanyak kelemahan atau keterbatasan seseorang dan jarang mengembangkan aspek positif dan keunggulan orang tersebut. Penilaian itu acap kali disertai dengan suatu penghakiman yang kejam, yakni dengan membebankan hal-hal negatif pada yang dinilai, sehingga hal itu menjadi semacam stigma bagi orang yang bersangkutan. Saudari dan saudaraku yang terkasih dalam Kristus Tuhan, penghakiman itu hak dan kuasa Allah. Tidak ada gunanya kita menghakimi orang lain. Kita tidak akan menjadi manusia yang lebih baik apabila kita biasa menghakimi sesama kita. Kita pun tidak menjadi saleh setelah menghakimi sesama karena motif apapun. Mari kita basmi kebiasaan menghakimi sesama agar energi dan perjuangan hidup kita tidak dikuras untuk hal yang tidak ada faedahnya. Terkadang banyak sahabat berubah menjadi musuh setelah menjadi korban penghakiman dari sesamanya. Janganlah menghakimi, karena apabila kita tidak lagi menghakimi sesama, perilaku kita terhadap sesama akan berubah dengan sendirinya, karena tiada lagi ketegangan sebagai efek dari saling menghakimi. Hubungan antar sesama menjadi lebih kaya karena setiap pribadi telah bebas dari aneka kepentingan diri dan biasa leluasa memberikan diri satu sama lain. Hidup menjadi tenang karena diri tidak dibebani dengan aneka kriteria untuk itu. Saudara dan saudariku yang terkasih dalam Kristus Tuhan, dengan jelas Yesus mengajarkan sikap yang benar terhadap sesama. Ungkapan murah hati
tidaklah sekedar ucapan bibir, namun harus nyata dalam hidup harian kita. Yesus berusaha membuka mata kita bahwa Bapa sendiri sudah murah hati terhadap kita dengan menerima kita kembali. Sikap itulah yang perlu kita miliki, karena kita sudah dijadikan anak-anak Bapa yang murah hati. Memang mengatakan bersikap murah hati terkadang mudah di dalam mengucapkannya, namun kenyataan sering berbeda karena manusia memiliki banyak kelemahan dan kerapuhan di dalam dirinya. Namun janganlah lupa, kita telah diberi Roh Allah sendiri sehingga kita dapat melakukan yang baik. Kita tidak boleh hanya berhenti pada kemanusiaan atau kelemahan kita saja. Saudari dan saudaraku yang terkasih dalam Kristus Tuhan, kemurahan hati Tuhan nampak dalam kesiapsediaan melayani kebutuhan umat, dalam pengampunan dan kerahiman ganti hukuman dan penghakiman, dalam menyambut pendosa dan bersolider dengan orang yang kecil, lemah, sakit, dan lain sebagainya. Yesus meminta kita menjadi pengikutnya, meneladani Dia. Kemurahan hati nampak dalam belas kasih, pengampunan tanpa kekerasan, dalam pemberian yang melimpah. Bahkan Yesus menjanjikan ganjaran yang tak kalah melimpah. Bapak, Ibu, saudara dan saudariku yang terkasih dalam Kristus Tuhan, marilah kita mulai bermurah hati, mulai dari sebuah senyuman yang tulus, sejumput waktu, sebaik sapa, dan serangkai tindakan. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin.